Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding pidato Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta, kerasukan ruh Prabu Siliwangi. Sampai-sampai bupatinya pun menangis dan sedut-sedut tidak kuat menahan tangisan air matanya. Yuk teman-teman kita simak bersama-sama. Purwakarta Wibawa Kartaraharja. Lampah dinu ajaran nu dilakonan, loba jelema nu teu ngarti naon nu kudu ditanyeurkeun di lemur ieu. Maka kuring ngagem ajaran nu disebat papat kalima pancer. Papat kalima pancer hartina opat anu ngahiji, disebatna pembangunan berkarakter. Papat kalima pancer, papat kalima tunggal, congo nyurup kana puhu keris manjing kasarangka. Loba jelema nu nyarita eta teh Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan teh naon? Sunda Wiwitan teh hiji sistem nilai nu diajarkeun ku karuhun urang nu panggeulana mincak di tanah Sunda. Kumaha ieu ngokolakeun ieu lembur ku opat rupa pakarang. Hiji, apal kalemahna. Dua, apal kacaina. Tilu, apal kaangina. Opat ka apal kapanan poekna. Sing saha jalma nu apal kataneuhna, nu apal kacaina, nu apal kaangina, nu apal kapanan poekna, eta jelema apal ka dirina. Sing saha jalma nu apal ka dirina, eta jelema bakal apal ka Gustina. Papat kalimat tunggal ngawangku ajaran yen kaluhur urang geus boga pemahaman ngeunaan ketuhanan atarpi teologi. Teologi ngawangku diri nu sebat sareundeuh saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Ajaran kamanunggalan, ari ajaran kamanunggalan teh ajaran katauhidan. Da tauhid urang teh kuduna manunggal jeung naon antara nu diciptakeun jeung nu nyiptakeunana. Disebatna dinu ajaran Islam sidik amanah tablik fatona. Eta ajaran teh ajaran kamanunggalan ngan urang salah ngalarapkeunana jeung salah sasaran. Teu aya pakuat pakaitna papalimpang ajaran Islam sareng wiwitan. Wiwitan ngawengku naon? Wiwitan ngawengku cara ngokolakeun lembur. Ngawiwitan ngawangku disebat pembangunan berbasis ekologi, disebat go green. Wiwitan ngajarkeun naon? Wiwitan ngajarkeun nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai pembangunan masa depan. Kukituna kadituna nilai naon? Nilai penyerahan diri, nilai teu meunang ngaleuwihan batas. Saestuna ieu nilai teh mangrupikeun nilai ajaran nu disampurnakeun ku sumpingna ajaran Islam. Disampurnakeunana kumaha? Disampurnakeun sina sahadatna, sina salatna, sina zakatna, sina puasana, sina manunggalkeun jeung hajina. Eta nilaina teu aya papalimpang, teu aya pakia-kia. Lamun ngawangun Tatar Sunda, nu ngawangun Jawa Barat, nu ngawangun ieu lembur teu ngarti kana wiwitan, pangwangunan bakal kalangsud. Kalangsudna naon? Urang bisa ningali dinu tata ruang. Saya bahasa Indonesia kan biar mengerti. Kita akhirnya bisa melihat tata ruang. Tata ruang kita tidak mengerti akan wiwitan. Ayo wiwitan teh asal muasal, di mana asalna diciptakeun gunung, di mana asalna diciptakeun tanah, di mana asalna diciptakeun cirah cai, di mana diciptakeun laut, di mana diciptakeunana eta ilmu geologi jadi dasar pembangunan tata ruang. Apa yang mengakibatkan keambrukan Jawa Barat, kerusakan lingkungan, penyakit, bencana yang tidak berhenti? Karena apa? Para penyusun tata ruang tidak ngerti wiwitan, akhirnya tidak ngerti ilmu geologi, akhirnya tata ruang disusun berdasarkan kepentingan ekonomi, kepentingan pariwisata, kepentingan pembangunan ini, pembangunan itu, pembangunan ini, tetapi dia tidak melihat kebutuhan masa depan. Apa yang terjadi? Bencana lebih mahal daripada nilai bangunan itu sendiri. Ini perlu saya sampaikan. Untuk apa? Jadi Sunda Wiwitan adalah ilmu geologi. Kerangka inilah yang merusak cara berpikir kita. Mari kita lihat berapa penghasilan APBD Kabupaten Purwakarta pendapatan asli daerahnya, padahal pasirnya sudah dikeruk, padahal gunungnya sudah ditebas, padahal pohonnya sudah hilang, padahal setiap hari pabrik-pabrik
keluar limbah. Berapa PAD-nya? Tidak akan sampai 100 miliar, tidak akan sampai 9 triliun. Berapa penghasilan Kabupaten Badung, Bali, yang dia tidak menebas pohon, yang dia tidak membongkar sungai, yang dia tidak membongkar gunung, yang di lingkungannya hampir tidak ada pencemaran. Ternyata orang yang merawat alam jauh lebih makmur dibanding dengan yang merusak alam. Di negara manapun, negara-negara yang mengelola alamnya dengan baik, yang mengelola sumber daya alamnya dengan baik, negaranya tumbuh menjadi negara yang kaya raya. Tetapi sebaliknya, di negara-negara yang mengelola sumber daya alamnya secara ugal-ugalan, melakukan eksploitasi tanpa henti, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi, pembangunan yang berkesinambungan, yang menganggap dia, Indonesia, adalah warisan bagi dirinya, bukan titipan dari leluhurnya. Apa yang terjadi? Kerusakan lingkungan tidak henti, bencana tidak pernah berakhir, kekurangan air dalam setiap waktu, kemiskinan tidak pernah berakhir, rakyat yang miskin dan tumbuh menjadi preman di setiap sudut penambangan, premanisme pasti selalu tumbuh, korupsi yang tidak pernah berhenti, pengemplangan pajak yang tidak pernah berhenti, patgulipat dalam menyusun pajak untuk dibayarkan itu terjadi. Saya tidak melihat kejujuran di balik itu. Untuk itu kudu kumaha balikin ke asalnya. Kata Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikumandangkan kapan? Didengar di masjid, di suro-suro ketika ada orang meninggal. Apa itu maknanya? Kalimat innalillahi harus senantiasa dipendengarkan dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam, dalam setiap hari, dalam setiap minggu, dalam setiap bulan. Pada siapa? Mereka yang mengalami kematian hatinya, mereka yang mengalami kematian pikirannya. Maka kalimat innalillahi harus senantiasa diucapkan oleh ketua DPRD, oleh gubernur, oleh bupati. Untuk apa? Agar hati-hati para pembuat kebijakan tidak mati, agar hati-hati para pengambil keputusan tidak mati, agar bangunan yang kita bangun adalah bangunan yang hidup, bangunan jalan yang kita buat adalah jalan yang hidup, sungai yang kita tata adalah sungai yang hidup. Hidup itu adalah hayat, hayat itu adalah hayyun, adalah nilai. Allah itu hidup dan menghidupkan. Maka dalam kaidah Islam itulah disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bagi orang Sunda itu sebuah nilai lama yang disebut dengan Siliwangi. Apa itu Siliwangi? Silih asa, silih asu, silih asi. Silih asa, silih asi, silih asu itu filsafat apa? Filsafat tentang nilai-nilai di mana sebuah daerah hidup berdasarkan nilai ketuhanan, nilai ketauhidan, di mana manusia itu dalam rekayasa kehidupannya tidak boleh mematikan orang lain, dia harus menghidupkan orang lain. Petani menanam padi dari kehidupan mikroorganisme yang ada di tanahnya, ada cacing, ada unsur bakteri, dan ada unsur udara, ada unsur hara. Dia adalah hidup. Kemudian dihidupkan lagi dengan jatuhnya kotoran hewan di situ, dengan air kencing hewan di situ, maka dia hidup selamanya, saling menghidupi. Ajaran Barat mengajarkan tentang kimiawi, di mana kimiawi mendorong orang tumbuh, tapi ditumbuhkannya ada batasan waktunya. Dia akan ada kehancuran hara, kehancuran mikroorganisme. Dalam jangka panjang tanahnya akan kering, akan ada residu. Makanannya mengandung unsur kimiawi, residu menyebabkan kanker, serangan jantung dan sejenisnya. Itulah falsafah yang dikembangkan negara lain. Kenapa? Mereka mengejarkan ujungan jangka pendek karena dia mengejar kapital dalam sebuah daerahnya. Itu berangkat dari sebuah filsafat bellium contra omnus homo homini lupus, bahwa manusia itu adalah hidup, membunuh dan membunuh. Mereka yang menangkan pertarungan adalah mereka yang bisa membunuh banyak orang, mereka yang bisa mengalahkan banyak orang. Maka teologi Sunda tidak mengajarkan mengalahkan, tetapi nu jauh orang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang pahetkeun, geus pahet silih wangikeun. Itu beda. Itu beda. Kiblat kita dulu mengarah ke negara lain.
Tetapi apa yang terjadi hari ini? Negara lain meninggalkan filsafat usang ini. Di saat bangsa kita sibuk mendorong kimiawi menjadi sistem dalam produk pertanian, peternakan, dan perikanan, negara lain memasang pamflet dan label dalam makanan yang masuknya. Dilarang masuk makanan dari Indonesia, buah-buahan dari Indonesia, ikan dari Indonesia yang sudah tercemar merkuri, kemudian ikan yang berpestisida, makanan yang berpestisida tidak boleh masuk ke negara kami, silakan balik. Amerika di counter negaranya menulis pada bumbu masakan yang dikirim dari Indonesia, maka bumbu ini menyebabkan kanker, bumbu ini menyebabkan makanan itu jatuh dan tidak laku. Indonesia menerima kiriman buah-buahan yang penuh dengan residu, menerima ikan yang penuh dengan residu. Barang-barang baik dari kita dikirim dengan harga mahal karena tujuannya baik. Ikan yang dari luar negeri yang tidak dipakai negaranya sudah dimakan oleh bangsa kita. Saya nanya pada seorang yang ahli di bidang itu, kenapa orang Tiongkok mengirim ikan yang suka ada di atas itu dikirim ke Indonesia, di negaranya itu ikan tidak laku Pak Didi? Kenapa orang Tiongkok tidak suka makan ikan yang ikannya naik ke atas karena dia makan kotoran? Orang Tiongkok makan ikan yang di dalam lautan yang terdalam karena dia bersih. Saya bicara apa? Saya sedang bicara Indonesia emas. Saya sedang bicara Jawa Barat istimewa, bahwa generasi ke depan harus dilahirkan oleh apa? Dilahirkan oleh rahim yang ikhlas, yang tidak boleh ada unsur kimiawi dalam dirinya. Kemudian ketika dilahir, dia harus minum susu formula apa, makanannya apa, setelah itu udara yang dipakainya apa, setelah itu kandungan ikan yang dimakannya ikan mana, jenis apa, ada kandungan bakteri tidak. Saya katakan sungai yang ada di Jawa Barat, Citarum termasuk ke sini, sudah tercemar bakteri. Apa yang terjadi? Anak-anak hilang kekebalan. Pak Didi, anak-anaknya sehat iya, tapi dia emosional. Bagaimana emosional? Tangannya mudah membunuh, tangannya mudah bunuh diri. Kenapa? Dia makan protein yang protein sudah keracunan bakteri yang mematikan. Maka saya memimpin pasti banyak tantangan. Saya memimpin dari dulu pasti banyak hujatannya. Saya memimpin pasti banyak ancaman pada diri saya. Kenapa? Karena saya memimpin bukan untuk diri saya sendiri. Saya memimpin untuk anak-anak cucu saya ke depan. Saya bukan pewaris Jawa Barat, tetapi saya adalah orang yang dititipi Jawa Barat untuk diperbaiki. Perlu disampaikan, perubahan perda tentang tata ruang di Jawa Barat tahun 2022 telah menghilangkan 1,2 juta hektar tanah yang itu daerah hijau, berubah semuanya jadi bangunan, jadi hotel, jadi resort, jadi daerah-daerah penambangan. Apa yang terjadi? Tiap hari HP saya selalu berdering, ada kematian akibat longsor, akibat banjir. Dalam setiap waktu saya sudah tahu beberapa puluh miliar uang yang saya keluarkan. Ini flashback, ini arah, ini kesadaran, dan tidak ada jalan lain bagi saya kecuali terus maju, tidak boleh berhenti. Saya tidak takut apapun. Kenapa? Karena saya orang yang diamanahi oleh leluhur saya untuk mengembalikan kembali ini alam ke asalnya, bukan alam yang asal-asalan. Karena itulah kita hari ini mendapat tantangan masa depan. Para anggota DPRD digoda oleh apa? Oleh kebutuhan politik dalam 5 tahun. Kuringgai nyaho status anggota DPRD SK di Bang Jabar. Saya juga ngalamin selama jadi wakil bupati SK Bang Jabar, bupati SK Bang Jabar, boga sawah, boga kebon di Bang Jabar. Kecuali hari ini yang saya tidak pinjam. Kenapa? Karena saya sudah duda, tidak punya kebutuhan. Karena YouTube-nya lebih besar daripada gaji gubernurnya. Nah, ini arah Pak. Saya ngajakin teman-teman, jadi lamun gubernur ngajak ya jembatan melengkung,
ieu bentukna, ieu julang apakna, ieu imahna, ieu naon nataan itu jeung kahareup tah urang teh lamun hayang jadi provinsi maju, hayang jadi kabupaten maju, kudu boga opat kamajuan. Hiji boga kualitas bahasa, dua boga kualitas dahareun, nu katilu boga kualitas pakaian, nu kaopat boga kualitas seni. Peradaban teh ieu, sing saha nu ngawengku bahasana, sing saha anu make pakaianana, sing saha anu ngawengku dahareunana, sing saha anu ngawengku tata nilai senina, eta bakal jadi raja peradaban. Alhamdulillah, teman-teman, itu dia tadi ya, yang mana Kang Deddy Mulyadi berpidato di Purwakarta, yang mana beliau menjelaskan tentang sudah banyak ya tanah di Jawa Barat digunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tadinya hutan berubah menjadi bangunan-bangunan, teman-teman. Ya, ini Kang Deddy harus mengembalikan semuanya menjadi ke asal ya. Kang Deddy mempunyai tugas mengembalikan alam ke asalnya, teman-teman. Kita dukung ya Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.